Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students, good morning. Seperti biasanya, Ustadz Herian selalu berharap kalian dalam kondisi yang sehat, dalam perasaan yang berbahagia, dan tentu jangan lupa untuk tetap stay at your home dan ikuti pembelajaran online dengan baik sehingga pembelajaran yang dilakukan secara online ini dapat dirasa manfaatnya. Amin ya robbal alamin. And students, we are going to be back to the English subject. Dan kali ini kita akan mempelajari satu topik. Today we are going to talk about one topic in the first grade. It's about simple present tense. You can see on your slide. Our topic today will be simple present tense. And our focus in today's meeting is we are going to talk about function and the language feature of simple present tense. So my first question is, as usually, I'll give you a question in the first slide. What do you think? What is simple present tense? What is the function and what is the language feature of simple present tense? That is the questions. Just keep on your mind and we will come to the next slide. Yeah, before we come further to our topic today about simple present tense, this is what will be our learning goal for today's meeting. So there are two goals that we need to achieve in this meeting. The first one is students are able to understand the function of simple present tense. And then the second one is students are able to understand the verb and to be in simple present tense. In the second learning goal, I mean the verb and the to be is the language feature as I told you in the previous slide. So these are the two learning goals that we need to achieve in this meeting. So I hope that you are ready for this meeting. Yeah, as the first learning goal that I've already told you before, we are going to talk about the function of simple present tense. Yeah, this function will also tell you about the definition of simple present tense. So please keep your mind on the slide. There are two functions of simple present tense. The first one is to tell the habitual activity. The second one is to tell a fact. Jadi, simple present tense itu adalah sebuah tenses yang digunakan, nah ini kita masuk ke fungsi, yang digunakan untuk tell habitual activity. Sebelumnya adik tahu apa itu habitual activity? Ya, kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang menjadi kebiasaan. Jadi ketika adik ingin menceritakan dalam berbahasa Inggris atau membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang maknanya itu adalah sesuatu kegiatan yang sering dilakukan, maka kalian menggunakan simple present tense. Nah, itu yang dimaksud dengan tell habitual activity atau menceritakan habit itu kebiasaan ya sehari-hari. Dan fungsi yang kedua adalah to tell a fact. Jadi ketika adik-adik ingin menjelaskan sebuah fakta, sebuah kebenaran umum, sebuah pernyataan yang banyak orang sudah tahu, maka silakan gunakan simple present tense. Ya, jadi ada dua ya. Yang pertama to tell habitual activity, menjelaskan kegiatan yang menjadi kebiasaan. Yang kedua untuk menceritakan sebuah fakta atau sebuah kebenaran umum, maka gunakan simple present tense. Oh ya, for your information, di simple present tense ini ada banyak sekali hal yang akan kita pelajari. Namun karena banyaknya materi atau topik yang akan kita pelajari terkait dengan simple present tense ini, maka di pertemuan pertama ini Ustadz Herian akan fokus pada dua topik yang tadi sebelumnya sudah Ustadz Herian sampaikan. Yang pertama tentang function, yang kedua nanti tentang language features-nya. Baru setelah kita memahami ini, kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya yang lebih menantang ya, lebih challenging. Nah, kita kembali ke sini. Ini the function of simple present tense. So, please keep in your mind this is the functions of simple present tense.
Nah, ini adalah examples of habitual activity. Mungkin adik-adik tadi ketika di awal saya menjelaskan fungsi yang pertama adalah untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari atau yang menjadi kebiasaan. Nah, mungkin beberapa dari adik-adik masih bingung apa sih yang dimaksud dengan kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang menjadi kebiasaan dan bagaimana contohnya. Nah, this is the examples. Oke, contoh yang pertama yang menjadi contoh untuk habitual activity. Number one, every day I wash my clothes. Saya ulangi, every day I wash my clothes. Nah, nomor satu ini menceritakan tentang kebiasaan keseharian dari tokoh saya di sana ya. Every day, setiap hari. Nah, karena kata setiap hari, maka ini sebuah rutinitas, kebiasaan yang biasa dilakukan setiap harinya. I wash my clothes. Saya mencuci pakaian saya. Ini kebiasaan. Maka ini contoh kalimat simple present tense. Yang kedua, my old brother often bakes a cake for dinner. My old brother often bakes a cake for dinner. Oke, kalau nomor satu tadi yang menyatakan rutinitas adalah kata every day yang artinya setiap hari. Sekarang bagaimana dengan nomor 2? Mana yang menunjukkan bahwa kalimat ini menyatakan rutinitas atau kebiasaan sehari-hari? Saya ulangi, kalau di nomor 1 tadi ada kata everyday, ini yang saya bold warna yellow, kuning. Bagaimana dengan nomor 2? Mana yang menyatakan ini rutinitas atau sebuah rutinitas? My old brother often bakes a cake for dinner. Yes, kata often di sini. Ada tahu apa artinya often? Sering. Nah, karena ini sebuah kegiatan yang sering, yang menyatakan sering, maka ini rutinitas atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh tokoh di sini, yaitu adalah my old brother. Yang nomor 3, Yusman always does his job well. Yusman always does his job well. Kalau nomor 1 ada everyday, nomor 2 ada often, nomor 3 mana yang menunjukkan bahwa ini adalah habitual activity atau kegiatan yang menjadi kebiasaan atau rutinitas. Everyday setiap hari tadi sudah nomor 1, often nomor 2 tadi artinya sering sudah. Bagaimana dengan nomor 3? Mana yang menyatakan kebiasaan? That's good. Always. Yusman always. Yusman selalu. Karena selalu, maka ini menyatakan habit, kebiasaan, rutinitas. Oke, Yusman selalu does, mengerjakan his job, pekerjaannya well, dengan baik. Always yang menyatakan habit. Number 4, we play football twice a week. We play football twice a week. Dari dari kalimat we play football twice a week, mana yang menyatakan habit? Keterangan yang menyatakan habit. Yes, twice a week. Do you know the meaning of twice a week? 2 kali seminggu. Karena ada keterangan 2 kali seminggu, maka ini rutinitas. Rutinitasnya mereka, atau kita maksud saya, kita bermain football atau sepak bola 2 kali seminggu. Ini rutinitas. Twice a week. Jadi rutinitas itu tidak harus setiap hari ya. Rutinitas itu menyatakan kegiatan yang rutin dilakukan di waktu-waktu tertentu. Contohnya nomor 4 ini, twice a week, 2 kali dalam seminggu. And then the last example is number 5. He usually waters his flowers in his garden. He usually waters his flowers in his garden. Mana keterangan yang menyatakan bahwa ini adalah habit? Setelah everyday, often, always, twice a week, and then number 5. What do you think? That's great. The word of usually yang artinya adalah biasanya. Kata biasanya juga menunjukkan sebuah rutinitas atau kebiasaan. Maka contoh nomor 5 ini juga masuk ke dalam simple present tense. Okay, so these are the 5 examples of the function of simple present tense as the habitual activity.
And then we come to the function number 2, to tell about facts atau fakta, kebenaran umum, sesuatu yang sudah banyak orang ketahui. So these are the example. Number 1, the sun rises from the east. The sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Ini fakta. Fakta yang banyak orang sudah ketahui, ya, sebuah kebenaran umum ini. Maka dia masuk ke dalam simple present tense. Nomor 2, water boils at 100 degree. Air mendidih pada derajat 100 atau di 100 derajat. Ini juga fakta, kebenaran umum bahwa air memang mendidih di panas, di tingkat panas 100 derajat Celcius. Nomor 3, Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta, ibu kota Indonesia, is the facts, yang semua orang sudah tahu. Maka ini contoh dari fungsi simple present tense yang menyatakan facts atau fakta. And then now we are going to talk about language feature that we usually use in the simple present tense. Jadi adik-adik, maksudnya language feature adalah ini yang paling penting, ya, tata bahasa yang paling penting yang akan digunakan dalam simple present tense, yaitu verb and to be present. Jadi ketika adik-adik nanti membuat atau mempelajari lebih jauh tentang simple present tense, mungkin next meeting kalian akan banyak sekali mempelajari tentang penggunaan verb atau kata kerja dan to be present. Karena simple present tense nantinya akan menggunakan ini. Dan verb yang digunakan adalah verb 1. As we know that dalam bahasa Inggris verb itu macam-macam, ya, ada verb 1, verb 2, verb 3, dan juga yang verb ing. Nah, di simple present tense kita akan fokus dalam penggunaan verb 1 karena simple present tense memang menggunakan verb 1, verb 1, bukan verb 2, bukan verb 3. Ini dalam simple present tense. Dan to be yang digunakan juga to be present. Ya, karena ada to be present dan ada to be past. Nah, kita akan pelajari tentang to be present nanti. And these are the example of verb 1. Ini adalah contoh dari verb 1 yang tadi saya ceritakan. Bahwa dalam simple present tense, nanti adik-adik akan sering menggunakan kosakata atau kata kerja bentuk 1. Ya, dalam kata kerja bahasa Inggris ada 3, ada beberapa macam, ya, ada verb 1, verb 2, verb 3, dan ada verb ing. Dan kita dalam simple present tense akan mempelajari atau akan menggunakan verb 1. And these are the examples of verb 1. Ini contoh kata kerja bentuk pertama. Ada drink, ada eat, ada bake, ada fry, ada boil, ada add, ada slice. Kemudian sebelah sisi kanan ada run, serve, write, read, speak, type, and browse. Nah, kalau nanti ada pertanyaan tentang arti, coba I will challenge you, temukan arti dari beberapa kosakata ini yang mungkin adik-adik belum tahu. Jadi misalnya adik belum tahu arti dari type, maka silakan cari di dictionary. Just find on your dictionary what is the meaning actually type. Silakan cari. Kemudian kalian belum tahu arti slice, so just find on your dictionary what is the meaning of slice. Maka kalian akan bertambah kosakatanya nanti. Dan ini adalah contoh dari verb 1. Oke, verb 1 atau bare verb, kosakata dasar dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah to be present. Ingat ya, nanti kalau berbicara tentang to be dalam bahasa Inggris ada to be present, ada to be past. Karena kita berbicara tentang simple present tense, maka to be yang kita pelajari adalah to be present. Nanti kalau kita belajar tentang simple past tense, maka yang dipakai adalah to be past. And then now we are going to talk about to be present. Adik-adik ketika berbicara atau melihat slide di depan kalian sekalian ini ada is, ada am, ada are. These are the examples of to be present. Dan di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang to be. Apa itu is, am, are, bagaimana penggunaan is, am, are dalam sebuah kalimat sudah pernah kita pelajari. Maka untuk mendalami lagi silakan adik-adik tonton video yang pernah kita pelajari yang membahas tentang to be present. So please you watch the previous video
talking about the use of to be, maka kalian nanti akan semakin mudah memahami. Yang jelas bahwa to be yang kita gunakan di sini adalah to be present, yaitu is, am, dan are. And then now we are going to come to the practice. So please find another 10 daily verbs. Jadi silakan kalian cari kosakata atau kata kerja ya, kata kerja. Kata kerja yang sering kalian gunakan di keseharian kalian. 10 saja, kemudian do it on your book. Cukup kerjakan di buku, tidak perlu dikirim ke email. Insya Allah akan kita coba bahas ketika mungkin nanti kalian masuk atau di teleconference yang mungkin akan kalian lakukan beberapa pertemuan lagi. So it is your practice, just do it, and kita akan coba bahas nanti. So thank you so much for our meeting today. Kita hari ini sudah belajar tentang simple present tense, tentang function and the language feature, juga nanti tadi contoh-contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Silakan dipelajari kembali. Kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam tentang simple present tense, silakan find another video yang mungkin akan menjelaskan lebih jauh tentang simple present tense. However, on next meeting, I plan to tell you more about simple present tense. Karena kali ini kita baru belajar tentang function dan language feature. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat simple present tense, baik itu kalimat positif, negatif, dan tanya. Maka silakan dipelajari, dipahami dulu yang materi ini sebelum we come to the next level of the topic of simple present tense. So thank you so much for today, and then let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.